Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu majelis taklim yang mudah-mudahan semakin hari semakin cantik. Udah mulailah tuh. Iyalah bu, namanya ibu-ibu ya cantik lah bu. Masa saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu majelis taklim semakin hari semakin gagah. Nggak nyambung doanya. Mudah-mudahan selain cantik, rezekinya juga semakin luas. Diberikan kesehatan lahir dan batin. Kemudian keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Yang punya utang cepat lunas. Agak kencang amin ya. Udah punya utang, cicilan banyak. Ya Allah, Ibu, Allah itu maha kuasa. Allah maha memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita minta sama Allah, ya Allah banyak masalahku, gampanglah bagi Allah, betul loh. Tuh. Jadi ngadulah kepada Allah atas setiap permasalahan kita. Ibu-ibu majelis taklim yang kami muliakan, alhamdulillah pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan Quran surat Quraisy. Bukan surat Al-Quraisy, tapi surat Quraisy, tidak pakai al. Sama bu, ketika saya ngaji macam ini, saya duduk kayak ibu, saya baru tahu juga, oh iya selama ini saya salah, saya pakai Al-Quraisy, rupanya tidak pakai al. Jadi apa nama surahnya? Surah Quraisy. Alhamdulillah sudah selesai. Hari ini insya Allah ibu-ibu kita akan melanjutkan surah Al-Fil yang sekarang pakai al. Surah Al-Fil. Sebelum lebih lanjut ibu, sama-sama saya mengajak kita membaca surah Al-Fil ayat pertama sampai ayat yang kelima. Hafal bu? Ya saya yakin ibu-ibu ini kan hafiz Quran. Sudah berulang kali saya bilang ibu-ibu hafiz. Betul kan? Nak nyoba? Yasin, silakan lanjut bu. Bisa kan? Yasin, ibu-ibu silakan. Walaupun tuh kan gampang. Ar-Rahman. Nah, kan apa sih Qurannya memang? Oh, itu apalah bu. Apapun bentuk hafalan kita, dikit banyaknya yang ada di kepala kita bu, tetap kita disebut hafiz Quran. Kenapa? Hafiz itu kan artinya menjaga hafalan Quran. Disebut hafiz karena kita menjaga hafalan yang ada di kepala kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yuk sama-sama kita baca Quran surah Al-Fil ayat ke-1 sampai ayat ke-5. Wahid, isnani, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum
جعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Bu, saya tak bosan-bosannya, tak henti-hentinya terus menyampaikan ke ibu-ibu kalau Al-Quran itu turun hanya berbicara tentang 3 hal. Sudah pernah kan saya sampaikan? Pernah. Yang pertama, Al-Quran berbicara tentang al-aqaid, berbicara tentang keimanan, ketuhanan, kepercayaan, tauhid, itu namanya al-aqaid. Semua pembicaraan itu terhimpun pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Makanya surah Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran. Maksudnya makna dari sepertiga Al-Quran itu ada di surah Al-Ikhlas. Yang kedua, Al-Quran itu berbicara tentang asy-syara'i. Asy-syara'i itu apa? Aturan, syariat, hukum, perintah, larangan, itu namanya asy-syara'i. Yang ketiga, Al-Quran itu turun untuk berbicara tentang al-qasas. Apa namanya, Bu? Al-qasas, ingat-ingat. Al-qasas itu artinya kisah. Misalnya, Bu, contoh, ketika Nabi Adam diperintahkan sama Allah untuk tinggal di dalam surga. Ini kisah. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta zaujukal jannah, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Apalagi? Kata Allah, ulama ruziku minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, ajak istrimu nikmati semua fasilitas surga. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Adam, syaratnya tidak boleh dekati pohon yang satu ini. Pohon apa, Bu? Khuldi. Itu namanya kisah. Seiring berjalannya waktu, ternyata Nabi Adam sama istrinya digoda sama syaitan atau iblis. Fa'azallahuma syaitanu anha. Adam tergoda, Hawa juga tergoda. Akhirnya karena tergoda, tercicipilah buah yang dilarang sama Allah tadi. Sedangkan mendekati pohonnya dilarang tadi, ini malah buahnya dimakan. Karena perbuatan itu, apa kata Allah? Ihbitu, keluar dari surga. Ini namanya kisah. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31 sampai ke 40. Nanti lihat ada di situ. Ini namanya al-qasas, kisah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Karena perbuatan yang tadi, Bu, makan buah khuldi, Adam diusir, tinggal di bumi, berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun doanya itu, taubatnya itu, baru fataba alaihi, baru diterima sama Allah. Ada di dalam Al-Quran. Ini kisah namanya, Bu, al-qasas. Kapan peristiwa ini terjadi? Para ulama mengatakan ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nyocok-nyocokin deh, Bu, karena ini bulan Muharram. Ini namanya al-qasas, kisah. Nah, sekarang yang akan kita bahas surah Al-Fil, ini juga sedang bercerita tentang kisah. Kisah siapa? Kisah Ashabul Fil. Kalau di surah Al-Kahfi namanya kisah Ashabul Kahfi. Itu namanya Al-Qasas, kisah.
Ibu-ibu, sebelum kita bahas kisah Ashabul Fil ini, saya ingin memberitahu ibu-ibu satu doa yang diijabah sama Allah, doa Nabi Ibrahim. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 126. Kata Ibrahim pada saat itu, ya, ibu-ibu jangan suruh saya halaman berapa, sebelah mana, saya tidak tahu juga, Bu. Itu Ustaz Ali Hidayat. Ya, Quran surah Al-Baqarah 126 itu doa Nabi Ibrahim yang diijabah sama Allah. Apa doanya? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri apa maksudnya, Bu? Mekah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza, jadikanlah baladan hadza, negeri ini menjadi aminan, negeri yang aman, selamat, tentram. Ya, dikabulkan sama Allah. Warzuq ahlahu, dan berikanlah kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan pada penduduk Mekah. Dikabulkan tidak, Bu? Kabulkan. Kita sudah cerita kemarin di surat pakai Al-Quraisy pula. Kita sudah cerita di surah Quraisy kemarin, bagaimana di surah Quraisy orang-orang Mekah itu, orang-orang kafir Quraisy, mereka mendapati nikmat yang amat banyak. Mereka makmur, mereka kaya, mereka banyak duitnya karena mereka terus berbisnis. Ya kan, Bu? Nah, sekarang Allah mengabulkan doa Ibrahim ini di dalam Quran surah Al-Fil. Nabi Ibrahim minta, Rabbi ja'al hadza, ya Allah, jadikan kota ini, negeri ini menjadi kota dan negeri yang aman. Dibuktikan sama Allah, Bu. Kisahnya terdapat di dalam Quran surah Al-Fil. Mari kita bahas bagaimana kisah Ashabul Fil. Sebelum nanti kita ambil hikmah dari ayat per ayat, kita bahas dulu, Ibu, bagaimana kisahnya. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, surah ini turun, ya. Surah ini turun ketika Nabi sudah diangkat menjadi rasul. Tapi peristiwa ini terjadi saat Nabi masih di dalam perut emaknya. Ya, enggak, Bu? Iya. Masih di dalam kandungan peristiwa ini terjadi. Peristiwa Ashabul Fil yang menyerang kota Mekah, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah sekian lama peristiwa ini terjadi, saat Nabi sudah menjadi Rasul, surah ini turun kembali mengingatkan kepada Nabi tentang peristiwa yang sudah terjadi terdahulu. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengingatkan kembali kepada Nabi Muhammad bahwasanya dulu ada peristiwa yang dahsyat. Seolah Allah itu memberikan pesan bahwasanya Nabi, kata Allah. Jadi ayat ini turun kepada Nabi seolah Allah pengen berbicara sama Nabi Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad, sebagaimana dulu aku memelihara, aku melindungi Ka'bah, begitu jugalah aku akan melindungimu dari jahatnya orang-orang kafir Quraisy. Itu. Dulu aku melindungi Ka'bah, sekarang sebagaimana aku dulu melindungi Ka'bah, aku juga akan melindungimu dari orang-orang yang ingin melukai dan menjahati. Ini surat penghibur untuk Nabi. Jadi ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada raja, ya, ini kisahnya. Ada raja berasal dari Habasyah. Ya. Raja yang besar dari Habasyah sedang sedang menjajah negeri Yaman. Kalau kita kemarin cerita di Quran surah Quraisy, Yaman itu tempat berbisnis. Masih ingat, Bu? Masih ingat. Jadi Yaman itu dijajah sama Raja Habasyah, yang wakil dari raja ini adalah orang yang garang maksudnya
Orang yang garang, orang yang menakutkan namanya Abraha. Ketika telah menjajah negeri Yaman, Ibu, raja dan wakil raja ini, ya, udahlah kita sepakati, kita sedang berbicara Raja Abraham ya saja, Abrahanya, si wakil raja tadi. Setelah menjajah Yaman, mereka berencana untuk menjajah Mekah. Mereka ingin menjajah Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Apa alasannya? Satu, Bu, alasannya. Kenapa sih raja yang berasal dari Habasyah tadi dan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dan menjajah Mekah? Apa alasannya? Yang pertama, Ibu, perhatikan. Ini alasan yang pertama. Karena Abraha, ya, Abraha ini iri melihat Ka'bah yang setiap hari, setiap saat, setiap detik terus ramai, banyak pengunjungnya. Sementara si Abraha ini sudah membuat bangunan gereja yang besar, gereja yang tinggi, sangat tinggi, bahkan disebut bangunan ini namanya Al-Qulais. Apa namanya, Bu? Al-Qulais. Jadi karena si Abraha ini ingin membanggakan rajanya, ya, raja tadi kan, si Abraha ini kan wakil, dia kan ingin membanggakan rajanya. Di negeri Yaman ini si Abraha membangun gereja yang tinggi menjulang ke atas, namanya Al-Qulais. Sudah terbangun bangunan gereja ini, Ibu, akhirnya dilihat gereja ini sepi, lebih ramai Ka'bah. Disitulah motif pertamanya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ada penyakit hati yang namanya iri. Tidak suka melihat Ka'bah ramai sedangkan gerejanya sepi. Sehingga itu Ka'bah mau dihancurkan oleh Abraha. Kabar ini terdengar oleh orang-orang Arab, Bu. Ya, dari Yaman itu ternyata terdengar sampai ke Arab bahwasannya Mekah mau diserang, Ka'bah mau dihancurkan. Akhirnya, Ibu, ada orang Arab namanya saya lupa namanya, cuman dia ini berasal dari kabilah Bani Faqim bin Adi. Ya, orang berasal dari kabilah ini, suku ini, ya, dengar kabar ini dia marah, Bu. Ya, dia murka. Akhirnya apa? Secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi dia pergi, datanglah ke Yaman. Didatangi gereja tadi itu, Bu, gereja yang dibangun sama Abraha tadi. Didatangi gereja itu, dia masuk ke dalam gereja itu, kemudian mohon maaf sengaja dikotori gereja itu dengan kotorannya. Bahasanya tuh BAB dilempari, hasil dari BAB-nya kok ke kursi-kursi, ke dinding-dinding. Kenapa? Karena dia marah, Mekah mau diserang, Ka'bah mau dihancurkan. Dia marah, didatangi gereja. Mana gerejanya itu? Kemudian setelah kejadian itu, Ibu, Abraha mendengar cerita ini. Ada laporan, wahai raja, gereja kita dikotori oleh orang-orang Arab. Iya, Bu. Seketika itu Abraha pun marah. Siapa yang mengotori? Orang Arab. Di saat itu juga lah, Bu, semakin menguatkan tekad Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi motif awalnya, Ibu, saya ulang dulu biar runtut. Motif awalnya ini dia iri, mau menghancurkan Ka'bah. Tapi orang di Mekah, orang Arab tidak mau. Didatangi gereja tadi, dikotori gereja tadi itu. Kemudian apa yang terjadi? Itulah yang membakar tekadnya Abraha untuk menyerang Ka'bah. Itu alasan yang pertama, kenapa Abraha mau menyerang Mekah. Alasan yang kedua, Ibu. Alasan yang kedua, terdahulu ada sekelompok orang-orang dari Arab
mereka pergi ke Yaman, ya Bu, pergi ke Yaman, kemudian mereka ini bermalam. Saat bermalam mereka menghidupkan api unggun untuk kebutuhannya, supaya hangatkah atau bakar apakah gitu. Setelah bermalam, ternyata pada saat mereka pergi, mereka lupa mematikan api yang sudah mereka hidupkan tadi. Sehingga dengan api itu Ibu menjalar, ya, menjalar, kemudian sampailah ke gereja tadi yang dibuat Abraha. Terbakar Bu, terbakar gerejanya Abraha. Itulah yang membuat Abraha semakin udah, hari ini kita serang Ka'bah, kita hancurkan Ka'bah. Gitu pula ceritanya Bu. Nah, singkat cerita Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berangkatlah si Abraha tadi menuju ke Mekah. Abraha pergi ke Mekah membawa pasukan bergajah. Inilah yang disebut Ashabul Fil. Ashabul Fil itu artinya pasukan bergajah. Membawa pasukan bergajah, gajah ini Bu merupakan simbol kekuatan dari satu pasukan. Jadi Bu coba bayangi, jangan bayangin sekarang, bayangin dulu. Zaman dulu sudah ada gajah, gajahnya besar-besar, itu menunjukkan kekokohan, kehebatan pasukan itu. Personilnya berapa orang? 60.000 orang. Sebanyak apa Bu? Itu manusia yang dipimpin oleh Abraha. Gajahnya berapa banyak? Gajahnya 1000. Bukan 1, 2, 3. Kalau kita pergi ke Taman Rimba, gajahnya cuma 2. Tidur pula. Ya Bu, kalau mungkin kita ke Lampung, kita paling-paling banyak nengok gajah 20, 30 gajah. Ini 1000 gajah yang dibawa oleh Raja Abraha untuk menyerang Mekah, menghancurkan Ka'bah. Kita persingkat ceritanya Ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebelum sampai ke kota Mekah, sebelum sampai ke area Ka'bah, rombongan pasukan bergajah ini istirahat dulu. Istirahat karena capek perjalanan. Istirahat di mana? Istirahat di Makmas. Makmas itu kota dekat Ka'bah, kota dekat Mekah. Hampir dikit lagi. Sebelum sampai mereka istirahat dulu. Duduk, persiapan untuk menghancurkan Ka'bah. Saat mereka istirahat Bu, Raja Abraha mengutus pasukannya untuk datang ke mendatangi orang-orang Mekah. Ya. Apa tujuannya? Untuk melihat situasi dan kondisi Mekah itu bagaimana. Pergilah sana, cek dulu macam mana. Kalau aman kita serang. Cek. Tapi Bu, orang yang disuruh sama Abraha tadi untuk mengecek situasi, dia lain pula yang disuruh, lain pula yang digawekan. Yang disuruh untuk ngecek, tapi yang digawekan apa Bu? Yang digawekan adalah merampas harta-harta orang Arab, orang-orang Mekah, dirampas semuanya Bu. Termasuk hartanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa Bu? Kakek Nabi Muhammad. Hartanya Abdul Muthalib 200 ekor unta dirampas sama utusan Abraha tadi. Marah Bu Abdul Muthalib, lagi kita ceritakan lebih lanjutnya. Kemudian Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, diutus lagi pasukan sama, karena si Abraha ini nunggu utusan yang pertama tadi kok tidak balik-balik, manusia tadi nih. Rupanya dia merampas harta-harta, merampok harta-harta orang Mekah. Jadi tidak balik-balik kepada Abraha, disuruh nengok situasi, tidak balik-balik dia. Akhirnya diutus lagi pasukan yang lain sama Abraha untuk menyampaikan pesan. Tolong engkau sampaikan kepada orang-orang Arab, sampaikan kepada mereka semua, menyingkirlah, pergilah. Kami datang bukan untuk memerangi kalian. Kami hanya ingin menghancurkan rumah Allah ini. Kami ingin menghancurkan Ka'bah ini. Kalian semua akan selamat, kata utusan Abraha tadi, jika kalian tidak menghalangi kami dan kalian tidak melawan kami. Jika kalian ingin selamat, suruhlah pemimpin kalian untuk menemui raja kami di Makmas. Raja kami sedang istirahat. Kalau mau membuat perdamaian, datangi Abraha, katanya gitu. Coba kira-kira siapa yang datang Bu?
Tadi kan ini utusan Abraha nih disuruh, kalau kalian mau selamat buat perdamaian, suruh pemimpin Arab ini, pemimpin Mekah ini untuk datang ke raja kami Abraha di Makmas. Siapa kira-kira yang datang? Ternyata yang datang Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang datang menemui Abraha. Ibu-ibu, kenapa Abdul Muthalib? Karena Abdul Muthalib punya urusan. Apa urusannya? 200 ekor ontanya dicuri. Jadi dia berani, mano Abraha tuh. Kurang ngajar pasukannya, sudah merampok. Apa namanya? Merampok onta-ontaku. Nah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Abdul Muthalib sudah sampai ke Makmas, tempat istirahat pasukan bergajah tadi, ya, Abdul Muthalib ini Bu orang yang berwibawa, rupawan, ganteng, tampan. Orang-orang buat segan kalau nengoknya Bu, ya. Itu Abdul Muthalib. Datanglah Abdul Muthalib ke menemui Abraha. Kemudian Abraha melihat, oh ini nampaknya bukan orang biasa nih. Ditengok Abdul Muthalib, oh ini bukan orang biasa. Abraham pun turun dari singgasananya, turun dari tempat gajah yang paling tinggi itu, turun menemui Abdul Muthalib. Ada apa, wahai pemimpin Mekah? Kata Abraham. Sungguh aku kesini untuk mengurus urusanku. Apa urusanmu? Aku tidak akan berbicara tentang Ka'bah. Aku hanya ingin mengurus onta-ontaku yang dicuri oleh pasukanmu. Kembalikan sini, kata Abdul Muthalib. Kemudian Bu Abdul Muthalib ini diketawain sama Abraham. Kirain mau bahas perdamaian, kirain mau bahas Ka'bah. Ternyata cuman kepentingan sendiri, cuman mau onta-ontanya. Akhirnya apa Bu? Kalau onta-onta itu urusan saya, kalau Ka'bah Mekah itu bukan urusan saya, itu punya Allah, itu urusan Allah. Kau silakan berurusan dengan Allah, aku tidak ada urusan dengan Ka'bah itu. Aku mau minta onta-onta aku yang dicuri tadi, kembalikan. Akhirnya dikembalikanlah onta-onta Abdul Muthalib tadi, Ibu. Singkat cerita, Ibu-ibu ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Abdul Muthalib balik lagi ke Mekah. Dikabarkanlah kepada orang-orang Mekah. Apa yang terjadi? Tadi saya bertemu dengan Abraham. Abraham memang benar-benar menyerang Ka'bah katanya. Abraham mau menghancurkan Ka'bah ini. Silakan semua penduduk Mekah, silakan untuk menyingkir, tinggalkan Mekah ini, tinggalkan Ka'bah ini, silakan mengamankan diri. Pergilah kalian ke bukit-bukit yang ada di sekitar Ka'bah. Jangan sampai kalian semua, jangan sampai kita semua tertindas, jangan sampai kita semua terinjak-injak dengan pasukan yang gajah besar itu. Saya melihat dengan kepala saya sendiri, gajah itu besar-besar, kata Abdul Muthalib. Karena perintah Abdul Muthalib, Bu, semua penduduk Mekah pun mengungsi. Mereka kalah, Bu. Mereka mengungsi, mereka pergi ke bukit-bukit, kosong Ka'bah. Pada saat itu, Ibu, sebelum terjadi peristiwanya, ini yang penting, Bu. Abdul Muthalib sebelum meninggalkan Mekah dan Ka'bah ini, sebelum pergi ke bukit-bukit dengan orang-orang Arab, Abdul Muthalib ini pegang Ka'bah, pintu Ka'bah, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya, Bu? Ya Rabbi, famna' minhum himaka. Ya Allah, tahanlah pasukan itu dengan benteng kokoh Engkau, ya Allah. Inna adul baiti min adaka. Sungguh ya Allah, siapa yang memusuhi rumah ini ya Allah, siapa yang memusuhi Ka'bah ini ya Allah, berarti mereka adalah musuh Engkau, kata Abdul Muthalib. Innahum la yakrahu huwaka. Sungguh mereka tidak akan dapat menaklukkan kekuatan Engkau ya Allah. Tolong ya Allah, turunkan pertolongan Engkau. Bu, Abdul Muthalib berdoa kepada Allah. Makanya ada yang mengatakan Abdul Muthalib ini dia percaya dengan Allah. Ada yang mengatakan dia ini agamanya Islam. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tahan mereka ya Allah. Dipegang gak banyak, ya Allah, tahan pasukan bergajah itu dengan kekuatan Engkau, dengan benteng Engkau ya Allah. Akhirnya apa, Bu? Ya, berkat doa Abdul Muthalib ini, Bu, ketika Abraha sudah mulai berjalan mendatangi Ka'bah, ini baru peristiwanya, Bu.
mau berangkat. Pasukannya ini Bu, pasukan gajah ini dipimpin oleh Abraha, yang manusia 60.000 tadi. Kalau gajahnya dipimpin dengan gajah yang paling besar. Ada gajah yang paling besar, dari 1000 gajah tadi ada gajah yang paling besar, itu yang menjadi pemimpin, namanya Mahmud. Siapa Bu? Nah, ada namanya Mahmud. Kata guru saya Bu, kata guru saya, besok-besok karena kita sudah tahu ya, besok saya kasih nama Mahmud lagi. Cuman jangan gara-gara ini ganti pula nama, potong kambing pula lagi dulu. Ya Bu, gajah yang paling besar ini namanya Mahmud, memimpin gajah-gajah yang lainnya. Yang unik Ibu, yang unik, pasukan bergajah ini Ibu sebelum jalan ke Mekah, ada laki-laki yang Masya Allah tidak dikenal Bu, tapi ada yang mengatakan ini namanya Nufail bin Habib. Ya, ada juga yang mengatakan laki-laki ini adalah penunjuk jalan orang-orang pasukan Abraha. Laki-laki ini Bu dipegang kuping besar si Mahmud tadi. Ya, gajah yang besar tadi, pemimpin gajah tadi dipegang kupingnya, tarik kupingnya, kemudian dia berbisik dengan lembut. Apa kata si laki-laki ini? Mahmud, dibisikkan Bu, engkau ini adalah makhluk ciptaan Allah. Hendaknya engkau patuh kepada Allah. Engkau muliakanlah rumah Allah. Ya. Jika engkau disuruh jalan ke Mekah, lebih baik engkau duduk deh. Ini juga merupakan perintah Allah, kata si laki-laki tadi. Tapi bagus lagi kalau engkau, ya Bu, betul. Kalau engkau mengarahkan diri engkau ke Yaman, tempat asalmu, lebih baik engkau balik ke asalmu. Tidak usah ikut-ikutan perang ini. Tidak usah ikut-ikutan untuk menghancurkan Ka'bah. Mahmud, tunduklah engkau dengan Allah. Karena bisikan si laki-laki tadi ini namanya Nufail bin Habib. Pada saat itulah Bu, pada saat ini peristiwa baru mulai terjadi. Pada saat itu gajah pun ketika disuruh dengan Abraha jalan, gajah tidak mau Bu, duduk dia, masih ngopi, ada kan? Disuruh lagi jalan, tegak jalan, kata Abraha, tidak mau. Ternyata ini kehendak Allah. Makanya Bu, ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Kemudian, bukankah Allah itu telah menjadikan strategi mereka, rencana mereka semuanya sia-sia? Ini kehendak Allah Bu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak. Dijadikanlah gajah tadi itu ketika disuruh jalan, diam dia. Tidak mau jalan. Semua gajah-gajah yang lain juga tidak mau jalan. Akhirnya apa Bu? Kocar kacir. Kenapa nih gajahnya tidak mau jalan? Tidak mau jalan, tidak mau jalan. Akhirnya apa? Ketika semua orang sudah mulai panik, ibu-ibu ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kondisi yang gajah tidak mau datang tadi, semua pasukan sudah mulai pencar, mencari laki-laki tadi. Nih mana si Nufail bin Habib tadi? Mana penunjuk jalan? Antarkan kita ke sana. Nufail bersembunyi Bu. Tapi yang menariknya lagi, ini kehendak Allah lagi Bu. Kehendak Allah apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Ini kehendak Allah Bu. Dari langit kejauhan tampak hitam, kecil-kecil hitam, semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar, sampai menutupi awan yang terang ini dan gelap pada saat itu Bu. Makin kocar-kacir pasukan, 60.000 pasukan Ashabul Fil tadi. 1000 gajah tadi pun juga kocar kacir. Ibu, yang menariknya lagi Ibu, ternyata tarmihim bihijaratin min sijjil. Burung-burung yang datang itu Ibu dari kejauhan memenuhi semua langit sampai gelap. Burung-burung itu datang secara ababil.
Ababil itu bergerombongan, berduyun-duyun, rapi. Jadi namanya bukan burung ababil, Bu. Nggak tahu namanya burung apa, nggak tahu ya, Bu. Tapi ya, burung itu sifatnya ababil. Ababil itu apa? Datang dari kejauhan, nampak kecil, semakin rapi, makin lebar. Karena kan semakin dekat semakin ini enggak, Bu ya. Itu namanya ababil. Misalnya ibu-ibu ada sembako gratis. Udah, ibu-ibu tahu ini sembako gratis dari mana tempat, datang berbondong-bondong untuk mengejar sembako gratis, ngantri, itu namanya ababil. Datang berduyun-duyun itu namanya ababil. Begitulah burung ini datang memenuhi pasukan gajah tadi, Bu. Apa yang terjadi selanjutnya, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Burung itu membawa 3 batu. Tarmihim bihijaratin min sijil. 3 batu itu, 1 di mulutnya, 2 di kakinya. Ada yang mengatakan tarmihim bihijaratin min sijil, batu itu dilempari ke pasukan ashabul fil tadi, tapi sebelum dilempar ternyata batu itu sudah direndam, dimasak di dalam api neraka yang panas. Ada juga yang mengatakan bahwasanya, Bu, batu itu telah membawa bibit penyakit kulit, lepra, cacar yang mematikan, itu dari batu itu. Sehingga ketika batu itu turun, Ibu, mengenai pasukan ashabul fil tadi, maka mereka yang kena batu itu langsung terkena penyakit kulit. Ada juga yang mengatakan itulah awal mula penyakit cacar yang ada di Arab. Tapi, Bu, bukan seperti cacar biasa. Sudah terkena batu itu korengan, semakin berkorengan, semakin hancur, dan itu menyebabkan satu persatu tubuhnya lepas. Hidungnya jatuh, matanya jatuh, kupingnya jatuh, telinganya jatuh, jarinya jatuh. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Ada juga yang mengatakan, ibu rahmatullah, batu itu yang dibawa sama burung tadi yang berbondong-bondong, batu itu sudah punya Google Maps. Tidak nyasar, Bu. Maksudnya apa? Sudah punya namanya. Ini untuk si Abraha, ini untuk si Mahmud, ini untuk si ini. Tidak nyasar, Bu. Pakai Google Maps pula batunya, Bu. Sehingga apa, Bu? Sampailah Abraha ini pun juga mati terkena batu itu. Tapi yang lebih parahnya, Bu, penyiksaan si Abraha. Kalau pasukan yang lain ada yang mati di tempat, di Makmas itulah, kan mereka belum berjalan ke Mekah kan, baru mulai berjalan, gajahnya tidak mau. Ya kan, pasukan sudah mulai kocar-kacur, datang burung, kemudian melempari batu-batu kepada mereka semua, sampai akhirnya yang terjadi faja'alahum ka'asfin ma'kul. Semua pasukan ashabul fil itu mati seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maksudnya apa, Bu? Badannya itu apa? Kropos, tinggal tulang belulangnya pun sudah retak kayak mana kita lihat daun yang dimakan ulat. Kalau kita pernah lihat daun, Ibu, ya, daunnya itu tidak ada, tinggal kerangkanya aja. Kerangkanya pun sudah hancur-hancur karena dimakan sama ulat juga. Seperti itulah, Bu. Tapi yang paling ganas, yang paling saro adalah siapa? Si Abraha tadi. Abraha ini lari, Bu, balik ke Yaman. Tapi selama Yaman itu terus sakit-sakitan. Terus batu itu turun kepada Abraha. Sampai di Yaman semakin parah penyakitnya. Kenapa seperti ini? Karena supaya orang tahu si Abraha ini, yang sombong ini, ya, yang sombong ini mati karena kekuasaan dan kehendak Allah. Dia mati di ibu kota Yaman, namanya San'a. Mati, apa, Bu? Dadanya terbelah, hancur. Kupingnya jatuh di tengah jalan. Jadi dia tuh nyampe ke Yaman itu, Bu. Dia nyampe ke Yaman itu kupingnya lepas, matanya lepas. Bayangkan itu. Nyampe di Yaman dulu, baru dadanya hancur, pecah, dan sampailah keropos di Yaman. Luar biasa. Itu kehendak dan kuasa Allah. Jadi apa kesimpulannya, Ibu-ibu? Ayat 1 sampai ayat kedua ini sedang bercerita bagaimana kuasa dan kehendak Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Coba kamu pikir. Dulu aku pernah menghancurkan pasukan bergajah, kata Allah. Aku berkehendak kepada pasukan bergajah karena aku maha kuasa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Aku ini menyebabkan rencana mereka itu sia-sia. Jadi ibu, ketika Abdul Muthalib tadi bilang, ini bukan urusan saya, Ka'bah bukan urusan saya, ini Ka'bah urusan Allah, engkau berhadapan dengan Allah. Kata si Abraham, Allah sendiri pun tidak akan sanggup untuk menahan pasukan, tidak sanggup untuk mengalahkan pasukan itu, kata si Abraham. Sombong. Akhirnya apa, Bu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Semua rencana dia itu, semua niat busuk dia itu semuanya sia-sia. Itu ayat yang kedua. Baru ayat yang ketiga, 4 dan 5 itu sedang bercerita tentang nasib ashabul fil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dikirimkanlah oleh Allah mereka itu burung-burung yang datang berbondong-bondong membawa 3 batu yang macam-macam penafsirannya, Bu. Ada yang ini batunya ada. Intinya batu itu mematikan pasukan bergajah. Kemudian apalagi? Sampailah akhirnya pada ayat yang terakhir, semuanya mati seperti daun yang dimakan ular. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, peristiwa ini terjadi sebelum Nabi lahir. Setelah peristiwa ini terjadi 50 hari kemudian baru Nabi lahir. Makanya Nabi lahir disebut tahun gajah, karena ada peristiwa pasukan gajah yang ingin menyerang Mekah. Setelah itu ibu-ibu rahmat Allah, setelah 50 hari setelah peristiwa itu terjadi, 40 tahun kemudian atau 45 tahun kemudian baru Allah turunkan surat ini. Kepada siapa? Kepada Nabi, untuk kembali mengingatkan kepada Nabi Muhammad seperti ini. Bahkan ibu, pada saat 40 tahun setelah Nabi lahir ini, saat Nabi jadi Rasul, masih ada 2 orang pengemis di Mekah, Bu. 2 orang pengemis yang matanya buta, dia minta-minta, matanya satunya udah ada, satunya lagi 2 dia tutup, buta. Ternyata 2 orang pengemis itu adalah orang yang mengasuh gajah-gajah si Abraha pada saat itu. Masih hidup, ketemu sama Nabi pada saat surah ini tuh turun. Seolah Allah ingin mengatakan, Nabi, tengok dewe, ini saksi bisunya, manusia ini masih hidup 2 orang. Matanya buta, Bu, matanya dak katin, itu karena batu-batu yang dibawa oleh burung-burung yang disebut ababil. Sifatnya ababil, matanya hilang, matanya buta. Jadi Allah mengingatkan kepada Nabi, tenang, engkau akan kuberikan perlindungan sebagaimana aku melindungi Ka'bah. Ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala, penutupnya pesan amal. Mari kita amalkan, Bu, ya. Pesan amal, mari kita amalkan. Yang pertama, janganlah kita ini menjadikan hewan-hewan yang ditundukkan sama Allah, yang dilunakkan sama Allah, yang dijinakkan sama Allah untuk kita manfaatkan bermaksiat kepada Allah. Jangan. Misalnya ibu, ya, ada hewan-hewan yang jinak, kemudian mentang-mentang hewan ini jinak, kita gunakan hewan ini untuk merampok. Misalnya kan itu kan bermaksiat kepada Allah. Jangan. Dan contoh-contoh yang lain. Intinya apa? Jangan menjadikan hewan-hewan ini menjadi sarana untuk bermaksiat. Nanti diazab seperti ashabul fil. Kedua, janganlah kita mencoba menipu Allah. Jangan sholat, cece bilang sholat, puasa cece, jangan. Karena kalau kita menipu Allah, Allah itu tahu tentang segala hal akan diri kita. Kemudian yang ketiga, Bu, ini yang intinya, pesan amal yang ketiga itu ini intinya. Kalau kita merasa berat terhadap setiap masalah kita, maka kuncinya satu, minta pertolongan kepada Allah. Surat ini turun ketika Nabi sudah merasa masalah ini berat nian.
Masalahnya ini sudah luar biasa kompleks, sehingga Allah turun menghibur. Nabi, tenang deh, dulu aku pernah melindungi orang-orang Mekah ini, melindungi Ka'bah ini, aku lindungi. Sekarang engkau tenang, aku akan lindungi. Kenapa surah ini turun? Karena Nabi berdoa minta tolong. Coba perhatikan juga Ibu, Abdul Muthalib lepas tangan. Tapi sebelum lepas tangan, Abdul Muthalib berdoa, ya Allah, ini Ka'bah punya engkau, tahan pasukan bergajah itu ya Allah dengan kekuatan engkau. Minta tolong kepada. Ini pesannya, kalau kita punya masalah, punya permasalahan hidup, kalau ingin selesai, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada yang lain-lain. Sungguh kita dari ayat 1 sampai ayat 5 ini melihat kehendak Allah, kuasa Allah. Allah itu maha kuasa, Bu. Kalau kita minta, yakinlah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah punya kekuatan, Allah punya kuasa. Gampang kalau Allah mengatakan kun, akan jadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau kita minta ini, Allah berkehendak, Allah izinkan, jadi. Mintalah terus sama Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pengajian kita hari ini. Kisah Ashabul Fil sampai selesai dari awal, walaupun memang banyak kita singkat sebenarnya ini. Kalau mau kita ikuti dari berbagai kitab, banyak betul versinya, Bu. Tapi sudah saya ringkas, saya urutkan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti alur cerita tadi, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah. Jangan pula menjadi orang yang sombong, karena orang yang sombong itu pasti berujung kemusnahan. Korun, dia sombong, musnah tak? Musnah. Siapa lagi? Abu Lahab, sombong, musnah tak? Musnah. Fir'aun, sombong, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian semua. Sombong tak dia? Sombong, berujung pada kemusnahan. Ini si Abraha, sombong, berujung pada kemusnahan. Kita juga jangan menjadi orang yang sombong. Aku qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kesempurnaan punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf salah punya saya pribadi mohon dimaafkan.